guys, welcome back to Yapi Squad. Kembali lagi bersama gue Okta di sini yang akan menemani kalian beberapa tahun ke depan dengan konten yang sudah lumrah di muka bumi ini, yaitu konten reaction motherfuckers ya. Oke, sebelum kita menuju ke videonya, gue cuman mau mastiin dulu kalau kalian itu semuanya udah like video ini, subscribe channel ini, jangan lupa kalian tonton sampai habis karena video kali ini video yang harus kalian tonton sampai habis. Asli guys, kalian nggak nonton sampai habis, wah parah. Pokoknya lu harus nonton sampai habis karena video ini penuh dengan daging-daging yang tidak seberapa itu. Yang sampai saat ini nggak kelar-kelar ya masalahnya. Tapi sebelum kita menuju ke videonya, gue cuma mau mastiin juga nih kalau kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai kalian kena tipes, kena demam berdarah, mencret-mencret, jangan. Kalau lagi sakit jangan nonton gue ke dokter, oke? Langsung aja, tanpa banyak baca-baci, kita langsung menuju ke konten ini ya. Kita langsung menuju ke konten pertama, yaitu video, bukan konten pertama, sorry guys. Kita langsung menuju ke video pertama yang di sini sudah ditunggu oleh kawan-kawan Agus semuanya ya. Jadi buat kalian semuanya, sekali lagi like, subscribe, oke? Langsung aja kita menuju ke video pertama, let's go. Iya bang, abang jago, maaf bang Parhat ya, bang Parhat kalau ini. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu ke kalian ya guys ya. Video ini udah gue tonton fullnya, gue udah tonton semua video fullnya. Jadi karena konten kita adalah konten reaction, kita hanya memberikan pendapat tentang video ini. Jadi gue udah nonton fullnya dan kalian kalau mau nonton fullnya bisa langsung lihat aja di deskripsi ya. Gue cantumin semua link videonya biar kalian nggak salah paham dan gagal fokus ya. Di sini Bang Parhat itu tetap masih berapi-api ya, masih tetap gimana ya bilangnya guys, masih tetap tidak bisa mengontrol emosinya gitu loh, masih sangat membara lah pokoknya. Semua orang disalahin sama dia, ya kan? Dan di sini juga si Bang Parhat itu kelihatan guys, kalau dia itu masih nggak terima sama sesuatu yang sudah dibicarakan di belakang. Mungkin ya karena setahu gua guys, sebelum mereka menuju ke media itu mereka udah ngobrol di belakang gitu sebelum ke media, apa sih namanya, ruangan privacy gitulah sebelum keluar ke media ya. Jadi Bang Parhat di sini masih emosi banget lah. Nah, biar kita tahu lanjutannya kayak gimana, kita langsung menuju ke part selanjutnya nih. Nanti gue bakalan jelasin satu persatu, makanya nonton sampai habis ya. Slide. Yang kita putuskan dulu yang boleh bicara di sini dari perwakilan Bropi karena sudah ada kuasanya, itu adalah kuasa dari pihak Agus, karena sudah ada kuasanya, itu adalah Parhat Abbas, Bapak Parhat Abbas ya kan ya. Artinya bahwa ini dulu nih, jangan ikut bicara dulu. Ya, sepakat ya itu dulu ya. Sepakat banget gua. Sepakat, jangan ada pada adu bacot mulu, kan udah ada saling kuasa hukumnya gitu. Tapi sebelum kita menuju ke obrolan mereka ini, gua salah fokus sama Mbak ini guys. Asli. Tolong editor gedein muka Mbak ini. Mbak, santai. Ya. Jadi di sini tuh mereka mungkin karena gua udah nonton videonya, jadi kesimpulan dari video pertama ini mereka udah sama-sama oke nih tentang deal-dealannya, cuman memang belum sampai ke jalur hitam di atas putih. Anything can change ya guys ya. Semuanya masih bisa berubah karena masih abu-abu banget nih di sini nih. Mereka masih cuman dari mulut ke mulut, belum ada tanda tangan pertanda tanganan. Tapi seenggaknya Bang Parhat sudah bisa mengerem emosinya guys. Jadi kayak udahlah, oke, gue ikutin mau lu ape gitu ya. Karena tapi bukan tapi nih, di video selanjutnya lu bakalan dikejutin sama orang-orang ini guys. Jadi langsung aja biar lu juga sama-sama penasaran. Sekali lagi gue ingatkan, link video aslinya ada di deskripsi ya. Jadi nonton di sana aja kalau lu mau nonton fullnya, oke? Let's go, slide.
bisa kita sebalik kemarin ketika bertemu di Gedung Juang. Di sana kalaupun ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu buntu, kemudian juga tidak berfaedah dan sebagainya, saya pikir tidak ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan itu, ya saya juga katakan bahwa tidak ada. Sebelumnya gue kasih tahu dulu ke kalian. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan kedua mereka. Sebelumnya sudah pernah membuat pertemuan pertama di gedung apa namanya, Cok? Gedung Juang, guys ya. Jadi sudah ada pertemuan pertama dan di sana kuasa hukum dari Agus dan juga Agusnya nggak hadir, guys. Jadi yang seperti dibilang sama si mas yang pakai kacamata ini, gue nggak tahu siapa ya, sorry kalau gue nggak tahu. Pertemuan pertama itu sebenarnya enggak nihil, ada sesuatu karena ada itikat baik dari pihak Mbak Nopi dan juga kuasa hukumnya gitu ya. Makanya dijelaskanlah di sini kayak gitu. Sekarang pertemuan kedua ini kedua belah pihak udah ada nih dua-duanya, tapi ada beberapa orang dari timnya Mbak Nopi kayak Bang Denny Sumargo sama salah satu donaturnya, gue lupa namanya siapa, dia nggak hadir. Makanya akhirnya semua ini bukan diserahkan, lebih tepatnya kayak dipercepat prosesnya oleh kuasa hukumnya Mbak Novi begitu ya, dengan gue nggak tahu nama pengacaranya ini siapa ya, nanti kita coba sama-sama lah denger ya, gue lupa nama pengacaranya siapa. Oke, kita langsung dulu menuju ke slide selanjutnya. Ini adalah slide di mana kalian itu bakalan dibingungkan. Sedangkan posisinya udah oke nih ya, kita nonton udah oke banget nih, maksudnya posisinya udah sama-sama adem, udah enak gitu. Sekarang di sini adalah video yang bikin kalian bakalan mikir lagi, guys ya. Slide. Hanya dibaginya itu halus saja tuh. Walaupun kurang, kami semua teman-teman saya membantu lagi. Terus jadi. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Cabut. Ini. Tenovi gimana Tenovi? Why bro? Why? Keadaan udah membaik, keadaan sudah benar-benar adem, cooling down gitu ya kan, udah tidak ada lagi ngegas, tapi tiba-tiba Mbak Nopi cabut dari ruangan. Why? Coba menurut kalian di sini siapa yang salah, guys? Gue bingung, guys ya, dari awal Bang Parhat udah ngegas, akhirnya cooling down, tiba-tiba udah cooling down nih, udah tinggal deal-dealan doang, Mbak Nopi cabut. Menurut kalian siapa yang salah di sini, guys? Menurut kalian pribadi, coba kalau kalian punya tanggapan lain, komen di bawah, guys ya. Menurut kalian kenapa Nopi cabut? Kenapa dan siapa yang salah di sini? Siapa yang salah, siapa yang benar? Gue sampai bingung ya, dibuat bingung sama video ini, guys. Udah aman semuanya, tiba-tiba ada yang cabut. Oke, nah di video ketiga ini bakalan ada kejutan lagi. Kenapa Nopi ini bisa cabut? Di sini mungkin ada Mbak Nopi ini bisa cabut. Kenapa? Karena di video ketiga ini bakalan ada sedikit, apa dibilangnya ya, sedikit bocoran alus, guys ya, bocoran alus. Kenapa Mbak Nopi bisa cabut? Jadi jangan skip video ini ya. Langsung aja kita menuju ke video selanjutnya. Slide. Makanya saya minta Bapak Ibu bertahu-tahu sama segala macam, saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Parhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan ini masalah. Bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Oke, poin pertamanya di sini, gue setuju sama kata-kata dari sekarang gue udah inget namanya, itu Bang Brian, guys. Bang Brian itu adalah kuasa hukumnya Mbak Novi. Sedikit setuju dan sedikit belum ketemu di sini. Kalian pasti masih mikir apa Bang? Bocoran alusnya apa Bang? Nanti bakalan gue tunjukin, tapi gue jelasin dulu ya. Gue sedikit setuju dengan kata-katanya Bang Brian di sini. Maksudnya memang biar segera cepat selesai itu karena ya biar cepat ditindak. Si Agusnya juga biar cepat ditindak. Cuman menurut gue ada kejanggalan di sini, dan kalian pun bakalan berpikir pikiran yang sama dengan gue dan dengan penonton lainnya ya. Selanjutnya kalian bakalan dikejutkan sama tindakan dari Bang Brian. Langsung aja, slide. Wop, mendadak jadi pertemanan.
Mendadak jadi pertemanan. Kalian udah tahu kenapa Mbak Nopi cabut? Mendadak pindah haluan. Bang Brian, gua nggak tahu apakah ini konspirasi atau segala macam di balik semua ini. Tapi yang jelas, poin di sini dan tanggapan gua, sebagaimanapun lah, ibaratnya gini guys ya, sebagaimanapun lu kesal sama klien lu, tidak ada hak atau jangan sampai terjadi jika seorang kuasa hukum pindah haluan di depan publik. Kalau tidak ada konspirasi di belakangnya guys. Kalian lihat, tiba-tiba jadi temen ya, tiba-tiba jadi pertemanan para pengacara di sini guys. Kalian tahu pengacara itu apa? Lawyer. Ya, kalian tahu sendiri lah maksud gua kemana ya. Jadi di sini gue mau jelasin, tadi itu Bang Brian poinnya udah sangat benar, gue sangat setuju dengan pendapatnya dia masalah bumbung waktu dan lain-lain ya kan, segala macam agar segera diselesaikan untuk biaya ini untuk segera disalurkan ke Agus agar Agus segera ditindak. Tapi gue mulai merasa ada keganjalan itu ketika ngelihat pas dia cabut dari kuasa hukumnya Mbak Nopi, tiba-tiba mereka jadi bestie gitu guys. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah ada konspirasi di balik ini atau gimana guys? Menurut kalian sendiri ya. Buat kalian yang pengen ngerti video ini seperti apa fullnya, karena gue gak bisa tayangin fullnya di video gue guys ya, bakalan kena copyright. Kalian tonton aja, linknya bakalan gue taruh di deskripsi, oke? Kita menuju ke video selanjutnya. Ini adalah video terepiknya konspirasi ini. Menurut gue konspirasi semua ini ya. Jadi kita lihat aja dulu. Langsung kita lihat apa yang terjadi di video selanjutnya. Slide. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Nopi. Ya, poinnya di sini gini guys. Jadi si Agus ini udah datang, Mbak Nopinya udah datang. Mungkin kekecewaannya si Agus tuh kayak gini guys. Katanya kita menyelesaikan di pertemuan ini dengan cara kekeluargaan. Tapi bahkan Agus belum sempat berjabat tangan dengan Mbak Nopi. Mbak Nopi sudah pergi meninggalkan Agus. Agus sedih. Agus sedih banget. Gimik guys. Nggak gini. Jadi intinya di situ kayak gitu ya. Maksudnya si Agus tuh kesel katanya ya, karena belum sempat berjabat tangan, tiba-tiba Mbak Nopinya udah pergi. Nah di sini si Agus itu gue nggak ngerti ya, karena gini guys, kembali lagi semua penilaian ada di mata kalian. Kalian wajib lihat yang ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat ini. Oke, kita lihat. Untuk Pak Farhat, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat Berarti Agus masih tahu terima kasih guys ya. Dia masih mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah bukan mendukung sih dibilangnya apa ya. Dia masih berterima kasih kepada orang-orang yang masih mau berada di side-nya si Agus gitu ya. Dia ada di sisinya Agus dengan kondisi Agus sekarang. Intinya Agus masih tahu terima kasih lah. Tapi ini gongnya. Kalian lihat. semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak. Mendadak tepuk tangan semuanya ya. Oke, ini yang gue bilang gongnya. Setelah ini lu bakalan ngerti penilaian gue itu kenapa. Kenapa gue bilang ada konspirasi di balik ini? Karena di sini lu semua juga bakalan ngeliat. Ya. Sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak kepada kejujuran. Mendadak gue gak ngerti permainan hukum itu seperti apa guys. Tapi di sini Agus bukan orang hukum. Agus itu sebagai korban. Dia bisa aja keceplosan guys.
Dan gue yakin yang barusan itu gak ada di skenario orang-orang hukum guys ya. Tiba-tiba hidup Bapak Brian tuh maksudnya gimana gitu ya. Iya selama ini kan memang keceplosan terus Agus ya. Oke, di sini mendadak histeris guys. Selama ini aku sakit. Aku tukang sakit. Aku tukang sakit. Aku tukang buta. Udah lah. Kalian tahu lah, gue masih tetap dibikin bingung sama video ini. Gue nggak ngerti ada konspirasi di balik ini atau enggak ya guys ya. Yang jelas video ini sangat membingungkan. Tiba-tiba Agus histeris, nangis. Kalian pasti udah lihat lah kalau soal Agus histeris ya, karena update di TikTok itu udah sangat-sangat ngebut ya guys ya. Tapi yang jelas di sini video ini sangat membingungkan. Dan poin yang paling pentingnya itu ada di video terakhir. Setelah gue nonton video ini, oke, gue udah ready nih, oke, gue udah nonton segini, oke, udah bingung gue nih, udah bingung nih siapa yang benar siapa yang salah, why gitu, everything why gitu ya kan. Kenapa semuanya terjadi dan kejadiannya begitu cepat gitu guys. Tiba-tiba beberapa jam kemudian muncul video ini. Ya, lu harus nonton yang ini. Percaya sama gue semuanya bakalan kebuka dan terkuak ya. Langsung aja kita menuju ke video yang gue bilang jawaban dari semua video ini. Slide. Pertemuan tadi, Brian sempat menyatakan memundurkan dirinya sebagai kuasa hukum. Karena itu pula, gua hari ini berkesempatan untuk membuka. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih yang membuat akhirnya Brian itu memundurkan diri dan lalu bagaimana keadaan yang sebenarnya gitu sampai hari ini? Di video ini bakalan dijelaskan kenapa Bang Brian itu mundur dari kuasa hukumnya Mbak Novi dan kenapa Mbak Novi itu walk out, keluar dari ruangan ya. Padahal semua keadaan seperti yang kalian lihat sudah baik-baik saja dan sudah tenang, sudah cool down ya kan. Di sini bakal dijelasin. Tonton sampai habis. Ini bisa deadlock. Ini sebenarnya sejak awal mediasi sudah dilakukan di Gedung Juang, akhirnya deadlock. Itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin. That's the point. Bang Brian sebagai kuasa hukumnya Mbak Novi mengkonfirmasi ulang pertemuan ini bukan tanpa ya, di luar dari keinginannya Mbak Novi. Sedangkan Bang Brian itu udah sangat mutlak, dia adalah kuasa hukumnya Mbak Novi. Oke, gua ngerti. Mungkin tindakannya Bang Brian ini pengen agar masalah ini cepat selesai dan Agus segera segera ditindak gitu ya. Tapi di video ini kalian boleh nonton fullnya di link yang ada di deskripsi ya. Jadi gue jelasin aja. Jadi di video ini Bang Brian mengkonfirmasi itu tanpa sepengetahuannya Mbak Novi. Jadi tiba-tiba Mbak Novi udah diajak aja suruh datang ke pertemuan gitu. Makanya itu Bang Farhad sempat ngomong di awal. Dia tiba-tiba datang dengan pakai lipstik pulang dari salonnya karena memang Mbak Novi nggak tahu. Kesimpulan besarnya seperti itu guys. Tiba-tiba suruh datang ke gedung itu dan tiba-tiba deal-dealan. Gimana? Sedangkan di dalam posisi itu yang gue lihat juga Mbak Novi itu tertekan ya guys. Tertekan dengan bukan dengan musuh atau bukan dengan lawan dengan lawannya gitu. Tapi tertekan dengan lawyernya sendiri gitu guys. Tertekan dengan lawyernya sendiri ya. Makanya daripada dia mengecewakan banyak pihak, terutama donatur-donatur ya, kayak Bang Denny Sumargo, donatur besar yang satunya yang gue bilang gue lupa namanya, dan juga donatur-donatur yang langsung donasi ke rekeningnya Agus gitu. Mbak Novi gak mau itu sampai terjadi, hingga akhirnya dia mengorbankan harga dirinya dan dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi kasus lain. Ngerti kan maksud gue? Karena ketika Mbak Novi walk out itu bakalan jadi kasus baru guys.
bakalan jadi kasus baru. Dan gua tekankan sekali lagi, ini video terakhir gua membahas tentang ini guys. Karena gua udah tahu sekarang konspirasinya seperti apa. Kurang lebih konspirasinya Mbak Nopi tetap menginginkan ini diselesaikan dengan cara yang Mbak Nopi minta. Dan juga donatur-donatur lainnya. Karena Mbak Nopi memegang tanggung jawab yang sangat besar ya dari uang itu ya. Sedangkan para lawyer atau kuasa hukum dan lain-lain itu, mereka nggak tahu sumbernya itu seperti apa awalnya. Mereka hanya mengetahui kasus ketika sudah terjadinya saja. Mau apapun itu, gue tetap so proud of you Mbak Nopi. Oh ya, sebelum kita udahin, gue mau kasih tahu dulu guys. Gue itu kan selalu identik dengan piyama manisnya. Tapi hari ini baju kita berbeda. Karena gue mau ngasih tahu dari video ini, kesimpulannya guys, salah satu dari mereka akan ada yang menggunakan baju ini. Nggak ada yang gue lupa. Di Indonesia makan oren ya. Oke lah, segitu aja pokoknya. Mohon maaf bila menghubung dan suasananya tak sumet dan sampai bertahan ikhlas dari Anda halal buat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Tendang dulu kameranya.